Zubair bin Awam adalah Hawari, sahabat setia Rasulullah. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun ia belum meninggal dunia. Ia salah seorang dari 6 ahli syuro, yang memusyawarahkan permintaan Khalifah Umar bin Khattab. Ini merupakan pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya. Orang pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Masuk Islam dalam usia sangat muda, yaitu dalam usia 16 tahun. Zubair merupakan keponakan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, karena diperlukan adalah saudara laki-laki sang Ummul Mukminin. Adapun ibunya adalah bibi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Safiyah binti Abdul Muthalib. Nasab laki-laki Quraisy ini adalah sebagai berikut: Zubair bin Awam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurasyi al-Asadi. Kunyahnya adalah Abu Abdullah, Hawari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil Az-Zubair dikenal sebagai penunggang kuda yang handal dan tidak takut mati dimanapun dia berada. Dia tidak pernah tertinggal dari peperangan yang diikuti oleh Rasulullah. Di keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam 2 kali hijrah ke Habasyah, lalu antara menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mus'ab radhiyallahu anhuma. 1. Kedudukan Zubair bin Awam. 2. Orang pertama yang menghunus pedang di jalan Allah adalah Zubair. Dari Aurah dan Ibnu al-Musayyib menghilangkan berkta, laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah adalah Zubair. Peristiwa tersebut terjadi saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diganggu, lalu ia menghunuskan pedangnya kepada orang-orang yang mengganggu Nabi. 3. Hawari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di hari perang Ahzab, "Siapa yang akan mengubah Bani Quraidah?" Zubair menjawab, "Saya, ya Rasulullah." Beliau bertanya, "Siapa yang akan mengubah Bani Quraidah?" Zubair kembali merespon, "Saya." Lalu Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setiap nabi memiliki hawari, teman-teman setia, dan hawariku adalah Zubair." 4. Malaikat Jibril tampil dengan fisik Zubair bin Awam di perang Badar. Dari Aurah bin Zubair mantel kuning, di hari itu, lalu Jibril turun dengan tema Zubair. Di perang Badar, Rasulullah menempatkan Zubair di sayap kanan pasukan, lalu ada sosok Zubair dekat dengan Rasulullah. Beliau berkata kepadanya, "Perangilah mereka wahai Zubair." Lalu orang itu menjawab, "Aku bukan Zubair." Akhirnya Rasulullah tahu bahwa itu adalah malaikat yang Allah turunkan dengan sosok Zubair, untuk membantu kaum muslimin di perang Badar. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 36 Hijriah. Saat itu beliau berusia 66 atau 67 tahun. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Amr bin Jurmus, saat terjadinya perang Jamal. Zubair terbunuh ketika sedang melaksanakan sholat selepas meninggalkan medan perang. Kabar wafatnya Zubair membawa duka yang mendalam bagi Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Nerakalah bagi pembunuh putra Safiyah ini." Saat pedang Zubair dibawakan ke hadapannya, Ali menciumi pedang tersebut sambil berurai air mata, lalu berucap, "Demi Allah, pedang yang membuat pemilikinya mulia, dengan berjihad dan dekat dengan Rasulullah sebagai hawari pendamping." Setelah jasad Zubair dimakamkan,
Kata Ali kalimat perpisahan kepada Zubair, sungguh aku berharap bahwa aku, Talha, Zubair, dan Utsman termasuk orang-orang yang difirmankan Allah. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surah Al-Hijr 47. Ali menatap kubur Talha dan Zubair sambil berkata, sungguh kedua telingaku ini mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Talha dan Zubair berjalan di surga. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan merahmatimu wahai hawari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menempatkanmu di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan.